Waduh, nggak saya save lagi. Oh iya benar. Baik, saya lanjutkan ya pembahasan kita yang kemarin. Kalian nanti saya mau mensimulasikan bagaimana kita memverifikasi hasil hitungan kita ya terkait teorema Thevenin untuk menghitung menghitung tegangan dan hambatan Thevenin menggunakan simulator. Jadi kalau kemarin kan kita sudah menghitungnya pakai rumus ya. Nah, nanti kita coba kalau pakai simulator bagaimana sih gitu. Oke. Jadi saya review sebentar tentang teorema Thevenin sama Norton. Ini sudah kita bahas kemarin ya, tapi mau saya review lagi karena nanti kita mau simulasikan ini pakai simulator. Untuk teorema Thevenin itu intinya kita mau mencari VTH sama RTH begitu kan ya. Dua hal itu yang mau kita cari di sini. VTH sama RTH. Nah, langkah-langkah untuk mencarinya itu ada beberapa langkah. Kalau VTH itu adalah tegangan yang melewati terminal beban. Terminal beban itu mana sih? Ya berarti terminal di kaki-kaki beban itu. Ini kan resistor, dia berupa beban ya. Bebannya punya kaki-kaki kan. Apalagi kalau misal kita melihat ke ada yang sudah pernah lihat resistor? Yang kecil sudah, Bu. Yang kecil. Komponen resistornya. Itu kan punya gelang-gelang ya. Sepertinya itu sudah dipelajari di ilmu bahan ya kalau itu. Tapi mungkin ada yang belum. Sama seperti saya ketika jadi mahasiswa dulu. Baru melihat resistor itu ya ketika kuliah di elektro. Ntar saya share screen lagi. Ini ya resistor. Kan ada yang ukurannya kecil, ada yang besar ya. Nah, resistor ini kan punya dua kaki. Nah, maka kalau kita menyambungkan ini di rangkaian, letak kaki-kakinya itu adalah terminalnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya kalau ada perintah untuk membuka hambatan beban, membuka bebannya ya berarti ini kita lepas. Ya, kita lepas, kemudian kita hitung VTH-nya. Dan nah di sini baru kalian pakai yang namanya ilmu-ilmu tentang rangkaian listrik ya, tentang fisika listrik magnet gitu. Ini dipakainya di sini untuk menghitung VTH. Boleh pakai rumus hukum Ohm, Kirchhoff maupun ya Kirchhoff 1 maupun Kirchhoff 2 ya, mau pakai loop-loopan atau pakai apa terserah kalian. Yang penting nanti dapat VTH. Kemudian kalau VTH sudah dapat, kita hitung RTH. RTH adalah hambatan antar terminal saat seluruh sumber dibuat 0 dan hambatan beban terbuka. Ingat, di sini seluruh sumber dibuat 0, itu bukan berarti sumbernya kita lepas, tidak ya. Tergantung dari sumbernya apa. Kalau sumber arus, ya, nah ini ada tulisannya. Kalau sumber arus, untuk membuat sumber arus menjadi 0, maka kita hubung buka. Kok dihubungkan tapi buka sih gitu. Hubung buka istilahnya short ya. Open circuit. Jadi nanti kalian mungkin akan banyak memakai istilah hubung buka, open circuit, itu sama aja artinya kita lepas dia ya, kita buka. Nah kalau untuk sumber tegangan, kita hubung singkatkan sumber atau kita short. Jadi dihubungkan aja, seolah-olah si sumber tegangan ini tidak ada. Jadi nyambung seperti ini. Kemudian selain menolkan seluruh sumber, kita juga membuka
hambatan beban. Dilepas saja ya di terminalnya tersebut. Dan ini untuk sumber tadi seluruh sumber ya. Jadi kalau misal dari rangkaian tersebut ada berbagai macam sumber, ada sumber arus, sumber tegangan, ya berarti semuanya harus dibuat nol dengan syarat seperti ini tadi. Contoh yang ada di sini itu masih belum terlalu rumit ya. Bisa jadi ada yang dia apa namanya? Di sini ada sumber arusnya gitu misal. Di sini misal seperti ini, itu ada sangat mungkin nanti case di dunia nyata atau di rangkaian di soal itu seperti ini. Ya, jadi bisa lebih dari satu sumber ya, terserah yang membuat soal kan ya. Nah, misal seperti ini, nggak apa-apa. Ya berarti untuk menghitung RTH-nya nanti ini kita buka, yang ini kita short ya, tergantung dari soal. Nah, untuk sumber arus ya, mungkin ini ada yang kemarin belum saya jelaskan. Kalau sumber arus itu dia tanda panahnya menunjukkan arah arusnya. Jadi kalau misal sumber arusnya seperti ini, panahnya ke sana, berarti arah arus dari sumber arus ini ya ke sini ya. Jalannya seperti itu. Oke. Kemudian di sini kemarin kita sudah membahas ya. Ini bagaimana hitungannya sudah kita bahas. Nah, saya mau mensimulasikan bagaimana kalau kita mau memverifikasi ya. Verifikasi kan berarti kita cek tuh, benar nggak hasil hitungan kita jika dibandingkan dengan simulasi. Oke ya, ini mungkin saya buat seperti ini dulu. Saya belum share ini juga ya, saya kelupaan soalnya ternyata slide-nya banyak yang perlu diperbaiki setelah ngajar kelas 1-nya juga. Nggak bisa nih. Oh, udah mentok ya. Ya, jadi ini multisim, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah soal kita tadi. Nah, saya mau hitung VTH-nya nih. VTH adalah tegangan di terminal beban ketika bebannya dilepas kan. Oke, berarti kita buat dulu rangkaiannya ya. Nah, saya mau buat ininya dulu, apa namanya, sumber tegangannya dulu. Carinya di source. Source itu kan sumber. Place source, berarti kita letakkan sumbernya. Di sini ada pilihan-pilihan ya, family-nya, yaitu ada power source, ada digital source, ada signal voltage sources. Nanti kalau penasaran silakan dilihat sendiri. Nah, kita pakai DC power ya. Tegangannya berapa? Kita close dulu. Tegangannya kalau cara kita mengganti tegangan default-nya kan 12 volt. Di sini kita ganti jadi 72 volt sesuai soal. Kemudian kalau misal ada parameter-parameter yang lain, kalau misal di soal disertakan, ya silahkan diisi. Kalau tidak, berarti hanya tegangannya saja yang kita ubah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk resistor, biasanya resistor, kapasitor, induktor itu masuk di menu basic ini ya. Jadi di sini resistor, relay, kapasitor, induktor itu ada di sini. Potensiometer juga ada ya. Potensiometer itu semacam variabel resistor. Ya. Yang bisa diputar-putar kalau kalian setting audio atau apa itu adalah potensiometernya. Nah, kita pakai resistor yang besarnya 6 kilo ohm, 3 kilo ohm, sama 4 kilo. Nah, kita klik aja. Sebenarnya di sini ada menunya banyak, tapi kalau mau cari satu-satu kan pusing. Jadi kita bisa langsung klik 6.000 ohm, berarti kan 6 kilo ohm ya. Langsung kita tulis 6K saja, nanti dia akan keluar. Klik OK. Nah, kita taruh di sini dulu. Nanti kita sambung-sambungkannya nanti aja ya. Kemudian 4K. Ini kebetulan karena masih sederhana, berarti nggak usah rumit-rumit, nggak pakai kapasitor ya, ini masih belum rumit. Oke, ini sudah kita letakkan semua komponennya. Oh, sama ada komponen bebannya ya. Bebannya adalah 1 ohm, 1 ohm. Nah, di sini kita bisa ganti juga namanya. Bisa nggak ya? Bentar.
label. Nah, ini ya, kita tuliskan dia dengan kita sebut sebagai RL. Nah, ini adalah resistor load-nya, bebannya ya. Nah, kemudian ini kan masih landscape nih ya bentuknya, maka kita rotate. Kita klik di komponen, terus klik kanan, rotate clockwise atau counterclockwise, terserah kalian. Nah, misal seperti ini ya. Oke. Kemudian kita mau ngapain? Ya, kita sambungkan aja. Cara menyambungkannya antar terminal ya, antar kaki-kakinya. Jadi dari kakinya R1 kita sambungkan ke sini. Di hold, di hold, kemudian mau tidak di hold juga nggak apa-apa sih, bisa. Seperti ini dia otomatis. Ya. Nah, cara menyambungkan misal dari node yang ini ya, itu langsung aja dari kakinya kita taruh di node yang kita ingin sambung. Oke, jadi soalnya sebenarnya seperti ini. Nah, misal ya, ini kan kalau di soal yang di contoh soal, ini kan hanya diminta untuk mencari tegangan Thevenin dan hambatan Thevenin ya, bukan arus. Misal arus yang mengalir di resistor beban kan tidak. Tapi kalau misal diminta seperti itu, ya nanti tinggal dihitung aja dari VTH sama RTH-nya bisa dicari ya. Arus atau mungkin tegangannya berapa di terminal beban. Nah kan enggak ya, ini cuma VTH sama RTH, berarti nggak apa-apa, kita ikutin aja soalnya. Kemudian, oke, soalnya seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan ya, dari hasil perhitungan, VTH yang diperoleh adalah 24 volt. VTH caranya adalah dengan kita membuka beban. Kita membuka beban dulu, kemudian kita hitung tegangannya kan. Oke, berarti ini kita lepas dulu ya. Yang ini kita lepas dulu nih. Kita delete aja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau kita mau menghitung tegangan, ya berarti kita hubungkan dengan multimeter ya. Di sini. Menghitung tegangan di terminal beban, berarti kita pasang dia secara paralel kan. Atau kita ibaratnya kalau misal di sini ya berarti kita hubungkan ini dengan voltmeter gitu. Seperti ini ya. Ini kan berarti yang terukur nanti adalah tegangan di terminal AB ini ya. Nah, berarti selanjutnya ya kita hubungkan aja alat ukurnya seperti ini ya. Ini kan sama saja ini dengan ini. Oke, kemudian ini sudah nih, kita pengen tahu tegangannya berapa. Ya udah kita klik run di sini. Nah, baru kita bisa melihat. Kalau ada tandanya seperti ini ya, itu berarti dia sedang run, sedang melakukan simulasi. Sedang jalan simulasinya. Nah, caranya untuk melihat tegangannya bagaimana? Melihat hasil pembacaan voltmeter, kita double klik di voltmeter, kemudian diklik ini ya, klik apa namanya? V, karena kan kita mau cari tegangan ya. Ini adalah pilihan untuk voltmeter, kemudian karena arusnya DC, kita pilih yang lurus ini. Keluarnya adalah nilainya 24 volt. Nah, berarti benar ya hasil hitungan kita gitu. Hasil analisis menggunakan rumus kan VTH-nya 24 volt. Berarti valid karena hasil verifikasinya menunjukkan bahwa hasil hitungan ini benar. Begitu, ada pertanyaan nggak? Ini baru VTH ya, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, udah bisa semua berarti ya. Nah, nanti mungkin kalian akan ada tugas yang seperti ini ya. Jadi, selain menghitung, setelah hitungan diperoleh angkanya berapa, kalian simulasikan. Dari hasil simulasi dan hasil hitungan dianalisis. Gitu. Cuman ini karena menghitung VTH sama RTH ini masih terlalu mudah untuk disimulasikan. Jadi nanti ya ketika kalian sudah masuk ke pembahasan tentang penguat, itu kita akan banyak analisis menggunakan simulator. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke menghitung RTH ya. Nah, kalau udah di play, jangan lupa di stop supaya kita bisa edit-edit rangkaiannya. Kalau misal belum di stop, kita nggak bisa hapus, nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena dia posisinya run, jadi harus kita stop dulu. Oke,
Selanjutnya RTH. RTH-nya adalah ini ya. Cara menghitung RTH adalah kita hubung singkat sumber, kita nolkan sumber karena di sini adalah sumber tegangan, berarti sumber tegangannya kita hubung singkat ya. Langsung kita buka aja, kemudian kita hitung RTH-nya berapa. Nah, RTH ini merupakan RTH dari sisi terminal tersebut. Tahu ya, karena terminalnya ada di terminal A sama B, berarti resistansi ekuivalennya kita lihat dari terminal A sama B itu. Karena bebannya kan ada di terminal AB. Berarti ya kita itu ya, ini kita sort dulu. Jadi kita lepas. Kemudian kita hubung singkat. Ya, langsung aja ya. Nah. Kemudian di double klik. Oh ya, belum di run dulu, jadi kita run. Kemudian di double klik, kita pilih ohmmeter. Ohmmeter ada di simbol ohm ini ya. Jadi ohm, dia di C berarti 6 kilo ohm. Oke, hasil RTH-nya adalah 6 kilo ohm. Nah, ternyata benar ya hasil hitungan kita. Itu. Berarti RTH sama VTH nilainya sudah benar, verifikasinya sudah benar, jadi valid hasil hitungannya. Ya, ini screenshot simulatornya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Semoga jelas ya yang Thevenin. Nah, untuk yang Norton, ini stepnya sama seperti yang Thevenin. Kita diminta untuk mencari rangkaian ekuivalen Nortonnya. Rangkaian ekuivalen Norton itu yang mana sih? Yang ini loh. Jadi kalau misalnya nanti di soal kalian diminta untuk menggambar rangkaian ekuivalen Norton atau rangkaian Norton, berarti dia harus sudah ada unsur IN, arus Norton, sama RN, hambatan Norton. Kalau di Thevenin tadi diminta untuk menggambar rangkaian Thevenin atau rangkaian ekuivalen Thevenin, ya berarti yang diminta adalah kalian gambar ini yang sudah ada unsur VTH-nya nilainya berapa, RTH-nya berapa, dan RL. Dipasang lagi RL-nya itu. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke Norton. Untuk Norton, kita hitung arus Norton sama hambatan Norton. Arus Norton itu adalah hambatan beban, adalah arus beban ya saat hambatan beban dihubungkan singkat. Hubung singkat bagaimana? Hambatan bebannya tidak kita lepas, tapi kita hubung singkat, kita short ya. Jadi ini kita langsung kita ya kita hubungkan singkat, kita apa ini namanya ya, kita short, kita langsung kita sambungkan aja. Jadi kalau misal di simulasi ini belum ada ya, belum ada bahasan tentang itu. Kalau misal di simulasi caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Arus neutral adalah arus beban saat hambatan beban dihubungkan singkat. Dihubungkan singkat berarti kita sambungkan aja ya. Seperti ini, sambung kita rangkaiannya jadinya. Nah, kita hitung arus nih yang di sini berapa arus di terminal AB ini. Nah, seharusnya seperti itu ya kalau dihitung. Nah, itu kalian bisa hitung pakai loop itu. Ini ada 2 loop, pakai hukum Kirchhoff 1-2 ya. Atau kalau misal disimulasi, berarti kita pasang dia dengan sebuah ampermeter ya. Ampermeter menunya tetap di multimeter ini, tapi yang di sini dipilih A ya. Lalu ini DC. Nah, untuk arus itu kan kita untuk ampermeter kita kan kalau mengukur arus berarti kita hubungkan dia seri ya, berarti seperti ini. Seperti ini cara kita mencari arus Norton. Oke, kita play. Kemudian dilihat, oh ternyata 4 mA. Cuma di sini belum ada hasil hitungannya ya, 4 mA. Nah, kemudian
Berarti kalau digambar ya, dari soal rangkaian yang tadi, yang sebelumnya, yang ini, itu kita bisa menggambarnya dengan seperti ini. Untuk di rangkaian ekuivalen Nortonnya, ini adalah 4 miliampere. Ini merupakan suatu sumber arus dengan sumber arus sebesar 4 miliampere ya, IN-nya. Kemudian Rn. Rn itu adalah, atau hambatan Norton adalah hambatan antar terminal saat seluruh sumber dibuat 0. Seluruh sumber dibuat 0 karena di soal tadi adalah sumber tegangan, maka kita sort sumber tegangannya dan hambatan bebannya terbuka. Berarti ini kita sort dan hambatan bebannya terbuka. Hambatan beban terbuka seperti ini ya. Kalau kita mau hitung hambatan Norton, berarti ini kita pilih pilihan yang ohmmeter ya, simbol ohm. Kemudian kita play dulu, baru kita lihat. Ternyata hasilnya 6 kilo ohm. Nah, berarti Rn-nya di sini adalah 6 kilo ohm. Kemudian, berarti kita sudah memperoleh nilai IN sama Rn ya, arus Norton sama hambatan Nortonnya. Nah, dengan demikian ya, kalau kita perhatikan, tadi kan VTH-nya kita peroleh nilai 12, berapa ya tadi? 24 volt ya. VTH-nya 24 volt. RTH-nya adalah 6 kilo ohm. Kemudian IN itu adalah 4 miliampere, sedangkan Rn-nya adalah 6 kilo ohm. Nah, jadi sebenarnya di sini berlaku prinsip duality atau ya duality Norton-Thevenin ya, di mana sebenarnya kita bisa menghubungkan antara Thevenin dan Norton. Nah, caranya bagaimana ya, kita lihat aja dengan hasil VTH, RTH, IN, dan Rn itu hubungannya bagaimana. Oh, ternyata RTH itu sama dengan Rn. Sedangkan VTH sama IN hubungannya bagaimana ya? Nah, ini adalah hasil dari prinsip dualitas Thevenin-Norton. Ya. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Jadi, prinsip dualitas Thevenin-Norton itu merupakan hubungan antara Thevenin dan Norton. Artinya gini, kalau misal kalian sudah memperoleh RTH dan VTH, maka kita bisa mencari IN sama Rn sebenarnya dengan menggunakan prinsip dualitas itu. Jadi hubungan antara VTH dan RTH dengan IN dan Rn itu adalah seperti ini ya. Dari rangkaian ekuivalen Thevenin, kita bisa merubah ke rangkaian ekuivalen Norton. Untuk kasus soal yang sama loh ya ini. Yaitu IN sama dengan VTH per RTH. Itu adalah nilai IN. Sedangkan kalau kita punyanya Norton, ya rangkaian ekuivalen Norton, kita mau ubah ke Thevenin, itu juga bisa pakai rumus, ya pakai prinsip dualitas tadi. VTH sama dengan IN kali Rn. Coba kita lihat hasilnya ya. VTH adalah 24 volt, RTH-nya 6 kilo ohm. Nah, IN kalau dari rumus prinsip dualitas itu IN adalah VTH per RTH. VTH-nya adalah 24 volt, RTH-nya adalah 6 kilo ohm. Berarti hasilnya adalah 4 miliampere, ya kan? Nah, berarti terbukti ya prinsip dualitas tersebut bahwa VTH per RTH itu sama dengan IN nilainya. Sedangkan RTH itu sama dengan Rn. Artinya gini, kalau misal kalian kesulitan menghitung teorema Norton nih, karena memang kalau Norton mungkin agak sedikit membingungkan ya, karena yang dicari adalah arus. Kalau arus kan kalau rangkaiannya rumit, kita kan harus mempertimbangkan node-node-nya ya. Simpul-simpulnya itu ada berapa. Kalian merasa lebih bisa menggunakan menggunakan Thevenin. Jadi kalian bisa mencari VTH sama RTH-nya dulu, baru kemudian dikonversikan ke IN sama Rn menggunakan prinsip dualitas ini. Gitu. Itu yang saya lakukan dulu karena merasa kok
Oh ini kok Norton itu anu ya apa rumit ya harus ngitung arus gitu kan. Kalau ngitung tegangan bisa saya lebih bisa. Jadi ya udah saya menguasai Thevenin saja. Kalau misal diminta menggunakan apa namanya? Di soal diminta membuat rangkaian ekuivalen Norton, ya saya pakai prinsip dualitas ini untuk mencari IN sama RN. Kan ujung-ujungnya juga sama kan ya? Hasilnya mau menggunakan Norton langsung atau kita pakai Thevenin, kemudian kita menggunakan prinsip dualitas untuk mencari Nortonnya. Hasilnya sama. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk teori Thevenin sama teori Norton ini ada hubungan saling berkaitan, Bu ya? Ya, saling berkaitan. Karena kan pada prinsipnya dia rangkaiannya, kalau case-nya rangkaiannya sama loh ya. Dari tadi kan saya bahas rangkaian yang ini ya. Jadi nilai IN, RTH, VTH, RN itu berkaitan berdasarkan prinsip dualitas. NIM-nya berapa tadi? 2020 1138, Bu. Seperti itu ya. Kalau soalnya sama. Saya menjelaskan prinsip dualitas supaya gini, supaya kalian nggak ya oke lah kalau misal bisa dua-duanya Thevenin sama Norton ya bagus gitu ya. Kalau misal nanti di soal atau di suatu analisis kalian mengharuskan pakai salah satunya berarti bisa mengerjakan. Tapi kalau misal kalian merasa Norton itu susah atau Thevenin itu lebih susah, jadi lebih menguasai salah satu, nah itu nggak apa-apa. Kalian masih bisa pakai prinsip dualitas untuk mencari nilai yang lain gitu loh. Ya, mereka memang saling berhubungan berdasarkan ini. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama panggilan sama NIM ya. Anissa Satriani dengan NIM 2020 11221. Ya, yang paling sering dipakai apa, Bu? Thevenin apa Norton? Tergantung soal sih ya. Yang lebih umum mungkin Thevenin karena lebih mudah kalau bagi sebagian orang itu lebih mudah menganalisis tegangan daripada arus. Kalau gitu ya, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin nanti di soal atau ketika suatu keadaan tertentu kalian butuh menganalisis pakai Norton. Intinya keduanya sama. Kita mau menyederhanakan rangkaian yang rumit ya di dalam black box ini dengan menggunakan rangkaian ekuivalennya dengan parameter-parameter ekuivalen, entah itu tegangan ataupun arus. Makanya hasilnya akan sama, hasilnya akan berkaitan antara arus IN, tegangan VTH, RN, sama RTH. Ya karena black box-nya kan sama ya. Di dalamnya sini kan komponen-komponennya sama, angka nilai-nilainya sama begitu. Tergantung sih ya, tapi kalau sepengalaman saya selama jadi mahasiswa dulu, lebih banyak soal itu yang keluar VTH, Thevenin. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misal nanti di ujian kalian ternyata yang keluar Norton, ya berarti silakan dikerjakan sesuai soal, sesuai petunjuk soal. Gitu. Oke, makasih, Bu. Mungkin nanti kalian akan dijelaskan lagi tentang Thevenin sama Norton itu di mata kuliah rangkaian listrik ya, yang lebih detail. Di sini kalau di elektronika itu Thevenin Norton dipakai untuk mempermudah analisis nanti ketika kita sudah mulai masuk ke analisis yang lebih kompleks. Gitu ya, Nisa ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, ini penjelasan tentang prinsip dualitas tadi. Ini kan belum saya jelaskan prinsip dualitas yang kemarin ya. Ternyata saya ada yang miss, belum saya masukkan ke slide dari bukunya. Jadi seperti itu. Untuk Thevenin sama Norton. Oh iya, tadi udah ya. ITH udah kita hitung kan ya? Ya. Pokoknya intinya seperti itu ya untuk Thevenin sama Norton. Nanti ini saya share, tolong diingatkan kalau memang belum di-share silakan ditagih ke saya ya. Saya lupa terus. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya kita mau belajar semikonduktor. Masih ada waktu banyak. Nah, ini bab selanjutnya yaitu semikonduktor. Ini kita mulai masuk mungkin sedikit review tentang ilmu bahan yang sudah kalian pelajari dan mungkin di mata kuliah fisika ada ya. Nah, seperti yang kita tahu bahan itu ada 3 macam kan, 3 macam material, yaitu
bentar. Yaitu insulator, konduktor, sama semikonduktor, ya. Insulator atau isolator itu adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas rendah. Konduktivitas itu apa sih? Yuk, konduktivitas. Ada yang tahu konduktivitas itu apa? Penghantar bukan, Bu? Daya hantar. Ya, konduktivitas, resistivitas itu berarti berhubungan dengan suatu sifat ya. Nah, kalau konduktivitas berarti dia adalah daya hantar, resistivitas adalah daya dia untuk menghambat, ya. Nah, kalau kita bicara bahan isolator, konduktor, semikonduktor, maka itu terkait sama konduktivitas dan resistivitas. Kalau konduktivitasnya rendah, misalnya di isolator, dia maka akan sulit menghantarkan listrik. Itu ada hubungannya dengan pergerakan elektronnya ya di suatu bahan tersebut. Konduktivitas rendah berarti elektronnya tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa berpindah ke tidak bisa bergerak, jadi dia akan tetap di tempatnya, makanya tidak ada arus gitu karena tidak ada pergerakan elektron. Kebalikannya, kalau konduktivitas itu kebalikannya adalah resistivitas. Jadi kalau konduktivitasnya rendah, resistivitasnya pasti tinggi. Contohnya apa? Contohnya gelas, keramik, plastik itu ya. Ya, ini kalau plastik biasanya buat isolator. Karet misalnya itu juga isolator, misalnya dipakai untuk pembungkus kabel. Kemudian gelas, keramik itu biasanya dipakai di sistem distribusi ya. Jadi kalau kalian lihat kayak ada gelas di tiang listrik itu dia adalah isolatornya. Kemudian konduktor. Nah, konduktor ini konduktivitasnya tinggi, resistivitasnya rendah. Artinya dia mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya tembaga, emas, perak. Konduktor yang paling baik itu apa ya? Emas bukan, Bu? Tembaga. Konduktor yang paling baik emas. Emas atau tembaga. Konduktor yang paling baik itu emas ya. Tapi karena emas mahal, jadi orang-orang pakainya tembaga yang mana harganya lebih murah, tapi daya hantarnya juga tidak terlalu jauh dibandingkan emas. Nah, karena terkait ilmu bahan tadi ya, terkait sifat-sifat dari bahan, untuk emas karena dia konduktivitasnya tinggi ya, yang dia penghantar yang paling baik, maka biasanya dipakai untuk alat ukur yang memang membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian biasanya emas juga dipakai untuk di komponen-komponen listrik ya, di dalam HP, laptop itu biasanya mengandung emas, entah di bagian mananya saya kurang tahu. Itu dipakai supaya lossesnya tidak terlalu banyak kalau misal di komponen ya. Makanya kenapa ada ya kalau kalian lihat di YouTube itu ada orang-orang yang memang pekerjaannya adalah melebur barang elektronik untuk dicari emasnya, dicari kandungan emas, dan memang ada. Kemudian apalagi kalau semikonduktor itu dia merupakan bahan yang sifatnya berada di konduktor dan isolator. Yang mana konduktivitas dan resistivitasnya dapat diatur ya, tanda kutip, dapat diatur di sini tergantung dari pengotornya atau dopingnya ya. Yang mana semikonduktor ini bisa bersifat sebagai konduktor maupun isolator. Jadi di semikonduktor jika dia terkena energi dari luar ya, entah itu berupa cahaya, tergantung konduktornya sebenarnya, bisa berupa cahaya dari luar atau medan magnet atau arus listrik yang kecil gitu, dia bisa bersifat sebagai konduktor. Tapi kalau tidak ada pemicu, dia akan bersifat sebagai isolator. Semikonduktor itu merupakan bahan untuk membuat transistor, dioda, tiristor, ya, termasuk yang sekarang lagi booming yaitu solar panel ya, panel surya, itu dia pakai bahan semikonduktor. Nah, untuk bahan semikonduktor ya, yang utama itu adalah silikon dan germanium. Jadi kalau dilihat di tabel tabel periodik ya, silikon sama germanium. Nah, dia ada di sini nih. Kalau di tabel periodik dia di golongan 4 nih. Selain itu dia jadi
dia masuk, dia bersifat semikonduktor. Nah, bedanya apa? Yang membedakan itu apa? Yang membedakan antara semikonduktor, konduktor, dan isolator itu adalah apa namanya, valensi gap ya, atau celah valensi. Nah, oke, kita bahas isolator dulu. Kalau di isolator, elektronnya itu terikat dengan kuat sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk melepaskannya dari orbit. Jadi kalau diibaratkan dari pita energi, ya, seperti ini pita energi. Ini adalah suatu elektron valensi, ini elektron valensi. Di sini ada energi gap yang sangat besar, ya, atau celah energi yang sangat besar. Jadi kalau misal di sini ada elektron-elektron, di sini ada suatu orbit yang kosong, elektronnya mau pindah ke orbit yang kosong itu susah, karena butuh energi yang besar, gitu. Apakah energinya itu sangat besar sehingga tidak mungkin untuk ditembus? Tergantung dari sifatnya ya. Jadi kalau kita bicara komponen resistor ya, yang seperti ini tadi gambar skematiknya, maka ada suatu keadaan di mana resistornya itu bisa jebol ya, atau bisa akhirnya si elektronnya bisa lewat ke energi gap. Misalnya ketika tegangannya terlalu tinggi atau ketika arusnya terlalu besar ya. Itu bisa menyebabkan si resistornya itu rusak sehingga sudah tidak memiliki sifat sebagai isolator lagi. Resistor itu kan isolator sebenarnya dia ya. Bahan-bahannya kan bahan isolator, bahan-bahan apa namanya, yang menggunakan bahan yang bersifat isolator ya, seperti itu. Jadi untuk isolator tadi karena gapnya besar, maka dibutuhkan energi yang besar untuk melepaskannya dari orbit. Kemudian kalau konduktor itu mempunyai elektron yang tidak terikat kuat pada orbitnya. Energi gapnya sempit celahnya ya. Jadi hanya seperti ini saja, bahkan bisa dibilang dia tidak ada energi gap. Jadi kalau di sini ada elektron, di sini adalah apa namanya, orbit yang lain ya, orbit di unsur yang lain, maka dia bisa berpindah ya, langsung berpindah ke sini. Karena dia tidak ada celah energi atau celah energinya sangat kecil. Nah, karena ada elektron dari satu orbit valensi ke yang lain, maka disitulah timbul arus. Pengertian arus itu kan adalah elektron yang bergerak ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk semikonduktor ya. Nah, semikonduktor bagaimana? Semikonduktor itu celah energinya tidak sebesar isolator tapi tidak sesempit konduktor. Jadi tetap ada celah energi tapi tidak terlalu besar, yang mana hanya dengan sedikit energi eksternal. Energi eksternal itu bisa berupa cahaya. Misal kasusnya di apa namanya? Itu ya, kasusnya di panel surya ya, cahaya di fotodioda. Itu dia pakai cahaya, energi eksternalnya untuk membuat si elektronnya itu bisa berpindah. Atau medan magnet, medan listrik ya. Terus apalagi getaran ya, tekanan. Misal seperti di piezoelektrik. Sudah pernah dengar piezoelektrik? Kemudian apalagi ya? Getaran ya. Jadi gaya-gaya dari luar, energi dari luar itu dia bisa menyebabkan si elektron itu bergerak kalau misal di semikonduktor. Nah, contoh semikonduktor tadi kan ada dua nih, silikon sama germanium. Kalau silikon bagaimana? Silikon itu dia memiliki 4, kan yang bisa berpindah itu elektron yang di kulit terluar ya. Jadi kalau misal diibaratkan di sini ada
silikon. Di sini silikon. Maka yang bisa berpindah-pindah dan membentuk ikatan itu adalah silikon adalah elektron yang paling luar. Ya. Terus di sini ada silikon lagi ya seperti itu. Di sini ada elektron, 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 elektron. Gitu. Yang bisa berpindah ini ke sini adalah elektron yang paling luar, elektron yang dalam enggak. Nah, pada kristal atom silikon terikat secara kovalen dengan atom yang berdekatan. Kovalen itu gini, kalau ada nggak ya gambarnya? Nah, seperti ini kovalen, ya. Dia berpasangan. Itu namanya ikatan kovalen. Setiap atom silikon membagi 4 elektron valensinya dengan 4 atom yang berdekatan, sehingga silikon kristal itu mempunyai 8 elektron pada orbit terluarnya. Kita sebut silikon kristal itu kan berarti dia berupa padatan ya. Berupa suatu zat padat gitu. Zat padat berarti dia pasti berikatan antara, tidak mungkin hanya terdiri atas satu unsur silikon, tidak, dia pasti ada banyak atom silikonnya yang berikatan sehingga membentuk suatu benda padat. Nah, ikatan tersebut terdiri atas 8 elektron pada orbit terluar, pada orbit valensinya. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini kalian pelajari di SMA dulu kan ya, cara menggambarkan ikatan antar atom itu bagaimana. Kalau seperti ini berarti namanya ikatan. Nah, kemudian misal ya, pada temperatur mutlak itu pada suhu ruang itu tidak ada elektron bebas dalam silikon kristal. Silikonnya bersifat isolator. Tidak ada elektron bebas ya, masing-masing di sini ini elektronnya dia berpasangan nih. Seperti ini dia. Ya. Nah, ketika dipanaskan suhunya kan meningkat. Karena ada energi eksternal tersebut, maka elektronnya bisa lepas dari ikatannya. Awalnya ini ikatan berdua nih ya gini. Nah, satu ternyata keluar. Wah, panas nih, keluar gitu. Ya nggak seperti itu sebenarnya, tapi intinya kalau dia dipanaskan dia akan keluar gitu dari ikatannya. Karena gap energinya tadi sempit, sehingga kalau ada energi dari luar sedikit saja, dia otomatis akan bergerak ikatan elektronnya ya. Nah, elektron yang keluar ini bagaimana? Ya dia akan menjadi elektron bebas kan? Elektron bebas itu pasti akan mencari orbit yang lain gitu. Nah, itu namanya elektron bebas, dia bisa kemanapun. Nah, terlepasnya elektron valensi tadi, yang awalnya dia berikatan ya, ikatan kovalennya ada berpasangan seperti ini, karena elektron bebasnya lepas, misal ini ya, elektronnya lepas, berarti ikatannya ada yang kosong kan? Nah, kekosongan tersebut disebut sebagai lubang atau hole. Jadi kita nanti kalau kita bicara semikonduktor, kita akan mengenal namanya hole dan elektron. Gitu. Hole lubang kan, intinya dia adalah lubang yang ditinggalkan sama elektronnya, gitu ya. Nah, lubang itu bersifat seperti muatan positif. Bersifat seperti ya, bukan bersifat positif, tapi dia bersifat seperti muatan positif. Kenapa? Karena hole ini nanti yang bisa menarik dan menangkap elektron bebas. Misal di sini ada hole, di sini ada elektron nih, ya, muter-muter dia. Ternyata masuk ke hole, maka dia akan membentuk ikatan baru di sini. Artinya seolah-olah si lubang atau hole ini bersifat seperti muatan positif. Nah, apabila suatu elektron mendekati lubang dan tertarik ke dalamnya, maka yang terjadi disebut sebagai rekombinasi. Nah, kemudian kalau panasnya bertambah bagaimana? Suhunya semakin tinggi, maka akan semakin banyak elektron bebas dan lubang, ya kan? Jadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini hanya ilustrasi untuk mempertajam pemahaman tentang konsep hole sama elektron. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, terus seperti yang kita tahu ya, kalau misal keadaannya di sini kita tambahkan panas, maka akan semakin banyak hole dan elektron ya.
dan elektron bebas. Kalau begitu, ketika ada pergerakan elektron tersebut, maka timbul arus ya. Nah, sehingga bisa menimbulkan tegangan di situ. Itulah nanti menjadi dasar dari penggunaan berbagai macam semikonduktor. Tapi kalau misal semikonduktornya hanya silikon saja, tegangan yang dihasilkan ya, daya yang dihasilkan itu hanya kecil. Jadi bagaimana untuk memperbesar energi yang dihasilkan oleh semikonduktor? Ya berarti kita tambahkan dia dengan suatu pengotor ya. Itulah yang kita sebut sebagai semikonduktor ekstrinsik. Lawan dari semikonduktor intrinsik. Kita bahas semikonduktor intrinsik dulu. Kalau semikonduktor intrinsik itu adalah semikonduktor murni. Silikon ya silikon aja. Terus apa namanya germanium aja. Suatu kristal silikon adalah semikonduktor intrinsik apabila setiap atom dalam kristal tersebut merupakan atom silikon. Ya. Kalau semikonduktor ekstrinsik itu adalah semikonduktor yang sudah ditambahkan dengan suatu pengotor ya. Nanti ada ilustrasinya. Kita bahas dulu yang intrinsik. Kalau semikonduktor intrinsik itu kristal silikonnya ditempatkan di antara plat mekanik yang plat metalik yang bermuatan, maka elektron akan bertolak dan bergerak ke kiri. Jadi kalau ini sifat dari semikonduktor intrinsik ya. Misal ini semikonduktor intrinsik nih yang kotak ini ya. Ini adalah suatu kristal silikon berbentuk kotak. Nah, kemudian kita letakkan dia di antara plat metalik yang bermuatan. Nih, kita kasih dia plat di sini. Plat metalik berarti plat berupa bisa plat besi atau apa, pokoknya bahannya metal, bahan logam, kita beri dia muatan. Berarti di sini ya, di ruang antara kedua plat metalik tersebut terbentuk medan listrik. Ya, kalau kalian nanti belajar elektromagnetik, ini akan dibahas bahwa ketika ada dua plat bermuatan, celah di antara kedua plat tersebut memiliki suatu nilai medan listrik ya. Nah, kalau kita letakkan suatu kristal silikon di antaranya di celah tersebut, maka akan ada pergerakan elektron. Karena apa? Ya karena sifat dari semikonduktor tadi. Sifat dari semikonduktor adalah kalau ada energi dari eksternal, entah itu bisa berupa cahaya, listrik, atau apapun tergantung sifat semikonduktornya ya, akan mempengaruhi elektron, ikatan elektron di dalamnya. Ya. Nah, ketika ini kasus di sini dia berada di antara medan listrik ya, maka ada medan eksternal dari luar, maka elektronnya akan mulai meninggalkan ikatannya nih. Ya, artinya akan terbentuk elektron bebas yang akan membentuk hole yang mana hole tersebut mungkin akan diisi dengan elektron yang lain gitu loh. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu ketika dia apalagi ketika ditambahkan dengan energi dari luar yang lain, misal dipanaskan. Semakin besar panasnya, maka semakin kecil resistansi, artinya semakin mudah aliran muatannya. Nah, jadi kalau diibaratkan, karena di sini plat konduktornya tadi atau plat metalik tadi bermuatan, satunya bermuatan negatif, satu bermuatan positif, dan elektron itu pasti akan menuju ke yang lebih positif ya. Dari negatif, dia akan menuju ke positif. Ibaratnya dia pasti akan mengisi hole-hole-nya, sehingga pergerakan elektronnya akan dari negatif ke positif. Nah, itu sifat dari dari semikonduktor intrinsik. Elektron bebas itu akan bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan lubang dari kiri ke kanan. Ibaratnya begini nih. Di sini ada elektron, ya. Awalnya berikatan. Seperti sama dengan sifat elektron yang lain, elektron pasti akan menuju ke kutub yang lebih positif, dia menuju ke sana. Otomatis ikatan yang ditinggalkan akan membentuk hole ya. Misal ini gambar hole. Nah, kemudian di sini ada lagi nih elektron. Oh, dia meninggalkan ikatan jadi terbentuk hole. Nah, jadi seolah-olah hole itu bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan
Halo? Ibu. Oke. Ya, Bu. Tadi saya sampai mana ya? Saya keputus nih. Sampai mana tadi? Ini udah saya jelasin belum tadi? Kalian dapat nggak ini penjelasan saya yang termistor? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Kalau ini sudah? Pas di sini tadi, Bu. Oh, pas di sini ya, oke. Oke, jadi kita punya untuk di semikonduktor, ya saya lanjut ya, semikonduktor. Kita punya dua macam karier ya. Karier itu adalah pembawa muatan, bisa berupa elektron bebas maupun hole. Elektron bebas ini dia bersifat seperti muatan negatif, sedangkan hole bersifat seperti muatan positif. Dan arahnya selalu bergerak berlawanan ya. Kalau elektron bebasnya ke kiri, berarti hole-nya ke kanan. Kemudian untuk termistor, oh ya, contoh dari silikon contoh dari semikonduktor intrinsik itu adalah termistor. Termistor itu adalah singkatan dari thermal resistor ya. Resistor yang bekerja berdasarkan suhu. Sensitif terhadap panas dia. Contohnya di mana? Contohnya umumnya di peralatan elektronik kita ada thermal resistornya ya. Misal di kipas angin, di rice cooker, kemudian di mana itu namanya? Oh ini ada, ya. Misalnya di termometer ya, sensor temperatur, pembatas arus. Nah, pembatas arus ini banyak dipakai di komponen elektronik kita, di kipas angin, di apa itu namanya? Di rice cooker ya. Apa sih yang pakai suhu biasanya? Kalau misalnya di kipas angin, kalau misalnya kipas anginnya kita nyalakan lama-lama, terlalu lama, kan motornya panas ya, bisa panas. Nah, kalau motornya panas, biasanya dia termistornya akan putus gitu, sehingga kipas anginnya akan otomatis mati. Karena kalau tidak ada termistor, dia overheat, namanya motor ya, motor listrik, dia overheat akan terbakar. Gitu. Jadi kalau misal tiba-tiba kipas angin kalian mati karena terlalu lama dinyalakan, termistornya itu yang putus. Nah, termistor ini ngapain? Ya, ketika dia temperatur rendah, dia bersifat sebagai isolator, punya resistansi yang besar. Tapi ketika dipanaskan, ketika suhu sekeliling atau mungkin suhu rangkaiannya itu panas, maka pasangan elektron lubang akan terjadi dan resistansi akan berkurang. Karena apa? Ya, karena ada aliran elektron tadi ya, resistansinya berkurang. Gitu. Ada pertanyaan nggak untuk semikonduktor intrinsik? Belum ada? Bu, saya mau tanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Siombing, NIM 2020-11-224. Tadi kan ada yang elektronnya itu bergerak. Itu kan dalam semikonduktor itu berarti elektronnya itu bisa kelebihan atau tetap segitu jumlah elektronnya walaupun bergerak, Bu? Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Siapa tadi namanya? Rizky Ramadhani Siombing, NIM Rizky ya, oke. 2011-224, Bu. Oke. Baik, oke Rizky. Jadi gini, kalau ya yang namanya suatu komponen ya, suatu ikatan atom itu elektronnya akan sama jumlahnya. Nah, kalau misal dia bergerak bagaimana? Ya bergerak aja gitu. Berarti kan ada hole yang terjadi ya. Ada hole yang terbentuk karena elektronnya lepas dari ikatan tadi. Nah, misal posisinya gini. Nah, misal seperti ini ya. Awalnya elektron yang ini itu dia berada di sini, di ikatan sini. Tapi karena dia bergerak, otomatis hole di sini tercipta hole ya atau lubang. Anggapannya ini lubang. Yang lain juga gitu. Ya, di sini tercipta lubang dan lain sebagainya. Tapi jumlah elektronnya sama. Nah, elektron nanti akan kemana? Dia akan menuju ke hole yang lain. Misal di sini ternyata ada hole nih yang ditinggalkan oleh elektron yang lain gitu ya. Dia akan menuju ke sini. Ikatan.
Tapi intinya kalau hole bebasnya bertambah ya, maka hole-nya akan bertambah juga. Tuh. Nanti hole-hole itu akan terisi oleh elektron bebas untuk kemudian membentuk ikatan. Kalau misal dia sudah suhunya mungkin sudah turun kalau kita bicara semikonduktor yang dipengaruhi suhu gitu ya. Sama seperti hukum kekekalan ya. Kita tidak bisa menciptakan elektron. Atom ya segitu-segitu aja. Yang bisa kita ubah adalah pergerakan elektronnya. Oke, gitu ya Rizky. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk ini? Izin bertanya, Bu. Ya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharea dengan NIM 2020-11-2024. Saya ingin bertanya mengenai semikonduktor, Bu. Saya kan pernah baca tentang sifat penghantar arus listrik pada konduktor berkurang dengan kenaikan temperatur, sedangkan pada semikonduktor sifat penghantar arus justru bertambah. Nah, itu kenapa ya, Bu? Iya, bagus pertanyaan, Terima bagus kasih. Nadila. Oke, jadi memang ya antara semikonduktor dan konduktor itu dia sifatnya akan berubah kalau misal terkena arus. Kalau konduktor, dia justru ketika suhunya naik, maka konduktivitasnya turun. Kemampuan hantarnya dia malah turun. Tapi kalau di semikonduktor, konduktivitasnya malah naik. Nah, berkebalikan kan ya. Kalau semikonduktor tadi kan sudah bisa sudah diwakili dengan ini ya. Dengan apa ini namanya? Ini tadi penjelasan ini dia dipanaskan suhunya, oh ternyata banyak elektron yang lepas dari ikatan sehingga lebih banyak elektron bebas yang bergerak, artinya konduktivitasnya akan naik ya. Konduktivitas kan daya hantar. Daya hantar terkait apa sih? Terkait seberapa besar sih si elektron itu bisa bergerak. Tapi kalau di konduktor, konduktivitasnya malah turun karena itu dipengaruhi oleh sifat dari konduktor itu sendiri ya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Saya belum selesai menjelaskan. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau kita bicara konduktor itu kan awalnya dia sudah bisa dari awal ya tanpa dipanaskan suhu pun dia elektronnya sudah bisa bergerak. Ketika dipanaskan justru menghambat pergerakan elektron tersebut. Gitu sehingga pergerakan elektronnya tidak semudah ketika keadaan normal dan itu akan mempengaruhi nilai konduktivitas. Itu kenapa kalau misal di peralatan elektronik ya, di kabel atau ya kita bicara misal kabel aja. Biasanya kan ada datasheet-nya ya. Atau yang dari perusahaan biasanya mengeluarkan keterangan misal parameter kabel tersebut, berapa konduktivitasnya ya. Kemudian jenis kabelnya apa, kemudian di data konduktivitas pasti ada data ketika konduktivitas nilainya sekian itu pada suhu sekian gitu. Pasti dibatasi suhu karena memang pada konduktor ya, pada kabel misalnya kalau misal suhunya naik, nilai konduktivitasnya akan berkurang ya, akan berubah lagi. Gitu dan kita harus memperhatikan penggunaan alat-alat kita ya. Termasuk alat ukur itu ada beberapa alat ukur yang hanya bisa dioperasikan di suhu-suhu tertentu. Gitu. Gitu ya, Nadila. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi untuk semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik itu apa sih? Semikonduktor yang kita beri pengotor atau doping. Kenapa ditambahkan doping? Supaya kita dapat menambah elektron bebas. Bagaimana bisa? Ya, misal silikon kita tambahkan dengan ini apa ya? P itu? P apa sih? Fosfor ya. Biasanya boron ya, kalau mau pakai pengotor itu bisa ditambah fosfor, bisa ditambah boron. Nah, ini ya.
Pengotornya biasanya ada 2, yang ini ya, yang terkenal yaitu boron dan fosfor. Nah, kalau kita perhatikan untuk fosfor dia kan merupakan golongan 5A ya. Dia golongan 5. Nah, kalau boron dia golongan 3. Kalau kita tambahkan fosfor golongan 5 ini kan berarti kalau fosfor sendiri misal ini inti atomnya ya, kemudian ini adalah elektron pita terluarnya, orbit valensinya. Maka kalau golongan 5 dia punya 5 elektron di pita valensinya, di orbit valensinya ya. Kalau boron dia punya 3. Jadi elektron valensinya dia hanya ada 3. Nah, kalau kita tambahkan fosfor atau boron ke silikon misal, silikon kan punya 4 ikatan ya. 4 ikatan, 4 elektron di orbit terluar. Nah, kalau misal silikon sama boron, maka dia nanti akan masing-masing elektron valensinya dari silikon dan boron ini akan berikatan membentuk ikatan ya 2 pasang seperti itu ya. Nah, tapi karena boron ini cuma punya 3, silikon ada 4, berarti masih ada 1 elektron yang tidak berikatan. Ya kan? Artinya terbentuk 1 hole di situ. Bedanya dengan fosfor, kalau misal fosfor berikatan dengan silikon, silikon punya 4, fosfor punya 5, berarti ada 1 elektron yang tidak punya ikatan kan, dia menjadi elektron bebas. Jadi tujuan penambahan doping atau pengotor, misalnya boron dan fosfor itu adalah untuk menambah elektron bebas ya. Kalau misal fosfor, dia kalau case-nya adalah fosfor, antimoni, arsenik, pokoknya yang ada di golongan 5, itu berarti tujuannya untuk menambah elektron bebas. Kalau elektron bebasnya semakin bertambah, maka apa? Konduktivitasnya akan semakin besar kan ya. Dengan sedikit energi dari luar, energi eksternal, semikonduktor tersebut sudah bisa punya elektron bebas. Begitu. Jadi seperti ini ya. Ini kan ikatan kovalen silikon murni. Nah, ketika kita ganti dengan fosfor, maka ada 1 nih yang nggak ada pasangannya, elektronnya. Nah, maka dia berkontribusi menambah elektron bebas bagi semikonduktor tersebut. Seperti itu. Nah, semikonduktor yang memiliki yang diberi pengontor fosfor dan punya elektron bebas seperti ini, itu merupakan semikonduktor tipe N. N di sini berarti negatif ya, dia bersifat lebih negatif lah ya, karena punya lebih banyak elektron bebas. Nah, elektron di sini merupakan majority carrier, pembawa yang major itu? Yang lebih banyak ya. Jadi elektron di sini merupakan majority carrier bagi semikonduktor tipe N. Dia punya hole nggak? Ya punya, tetap ada hole-nya, tetapi dia tidak sebanyak elektronnya, elektron bebasnya. Sehingga lubang merupakan minority carrier. Nah, kemudian dengan menambahkan doping, ya kita juga bisa menambah hole. Cara bagaimana? Kita tambahkan atom trivalen atau yang kalau di tabel periodik dia berada di golongan 3A ya. Contoh atom trivalen itu apa? Aluminium, boron, gallium ya, pokoknya ada di golongan 3. Nah, dengan menambahkan hole, maka dia bisa menerima elektron bebas pada saat rekombinasi. Karena sifat hole itu adalah dia bersifat seolah-olah seperti muatan positif, maka silikon atau semikonduktor intrinsik yang diberi doping boron itu merupakan semikonduktor tipe P. P di situ berarti positif ya. Ini misal silikon yang awalnya di tengah kita ganti dengan boron, maka ada satu atom yang tidak punya teman nih. Ya, nah berarti di sini ada hole ya. Jadi dia punya hole di sini. Nah, hole-nya nanti bisa dimasuki oleh elektron bebas yang misal ada di sini ada elektron bebas, dia bisa masuk.
Nah, untuk semikonduktor tipe P itu lubangnya hole merupakan majority carrier dan elektron adalah minority carrier. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita menyambungkan dua tipe semikonduktor tersebut? Belum? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi tahu ya, semikonduktor tipe P dari mana sih? Ya, silikon kita campur boron gitu aja ya. Kemudian jadilah dia semikonduktor tipe P. Kalau tipe N berarti semikonduktor intrinsik, misal silikon kita campur dengan pengotor, misal fosfor. Maka jadilah tipe N. Nah, kedua semikonduktor tersebut kalau kita gabungkan itu ternyata bisa bermanfaat dan menjadi suatu komponen elektronik. Namanya dioda. Tapi sebelum kita masuk ke dioda, kita belajar dulu sambungannya ya. Apa yang terjadi kalau misal dua semikonduktor itu kita sambungkan? Yang satu tipe P, satu tipe N. Padahal kan masing-masing dia punya sifat ya. Kalau semikonduktor tipe P dia lebih banyak hole. Ya, hole-nya saya gambar bintang-bintang ya. Kalau yang N dia lebih banyak elektron gitu. Nah, kalau disambungkan apa yang terjadi? Berarti ada kalau disambungkan ya, berarti ada suatu pertemuan ya antara hole sama elektron. Nah, pertemuannya ini ada di junction-nya, sambungannya. Atau junction ya. Kita sebut sebagai PN junction atau sambungan PN. Nah, ini tipe P sendiri, tipe N sendiri. Nah, kalau digabung, tipe P lebih banyak hole. Hole-nya adalah majority carrier, pembawa mayor. Sedangkan tipe N lebih banyak elektron. Maka di perbatasan ini, elektron bebas pada tipe N itu akan berpindah. Loh, wah di sini ada lubang nih, wah pindah gitu. Ini juga ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian elektron pada daerah P menjadi minority carrier dan masuk ke dalam lubang. Kemudian lubang akan menghilang dan elektron bebas akan menjadi elektron valensi. Nah, semakin lama daerah pada sambungan tidak mempunyai carrier lagi. Daerah kosong ini disebut sebagai lapisan pengosongan. Oh, ternyata ada animasinya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi tipe N ini kan punyanya elektron yang banyak. Kalau di tipe P kan hole. Dia akan selalu mengisi lubang-lubang, jadi dia masuk ke lubang. Nah, artinya di sini timbul dipol-dipol hole dan elektron ya. Nah, semakin lama daerah pada sambungan tidak mempunyai carrier lagi. Dia tidak punya elektron bebas, tidak punya hole. Jadinya kita sebut daerah itu sebagai lapisan pengosongan atau depletion layer. Jadi di sini timbul depletion layer. Ketika elektron meninggalkan daerah N, maka atom pada daerah N menjadi ion positif. Sedangkan pada daerah P akan terjadi ion negatif. Setiap pasangan ion positif dan negatif pada junction disebut sebagai dipol. Dipol itu pasangan-pasangan ion ya. Maka terbentuk medan listrik di dipol tersebut. Kalau kalian belajar medan elektromagnetik ya, pasangan dipol itu mempunyai medan listrik ya. Nah, medan listrik nanti itu yang akan menjadi dasar bahwa di depletion layer ini ternyata ada tegangannya loh. Medan listrik yang terbentuk pada dipol adalah ekuivalen dengan perbedaan potensial. Dipolnya kan di sini nih, ya di depletion layer, yang dinamakan barrier potensial. Barrier potensial untuk silikon itu adalah 0,7 volt. Sedangkan untuk 0,3 volt. Artinya apa? Misal kita bicara silikon nih, dia kan punya VD namanya ya, tegangan atau barrier potensial, VD namanya, simbolnya, yaitu 0,7 volt. Artinya apa? Butuh tegangan minimal 0,7 volt untuk membuat si elektron yang di sini bisa menyeberangi depletion layer, supaya bisa mengisi hole yang ada di tipe P.
sifat elektron kan akan selalu mencari hole ya, mencari lubang untuk dia bisa berikatan. Jadi supaya PN junction ini bisa elektronnya bisa bergerak melintasi depletion layer, kalau silikon diperlukan tegangan minimal 0,7 volt. Ada pertanyaan nggak? Saya Bu mau nanya Bu. Iya silahkan. Nama Rizky Ramadan Siombing NIM 2011-224. Tadi kan ada semikonduktor tipe P dan N. Tipe P itu kan dia lebih banyak lubang, sedangkan tipe N itu lebih banyak elektron bebas. Jadi kedua tipe tersebut itu fungsinya untuk meningkatkan konduktivitas atau ada yang mengurangi konduktivitas semikonduktor tersebut, Bu? Oke, makasih Rizky pertanyaannya. Jadi kedua-duanya itu sama-sama untuk meningkatkan konduktivitas ya. Jadi tidak ada yang meningkatkan itu karena apa? Karena hole maupun elektron dia bisa sebagai pembawa muatan. Gitu. Seperti yang kita pelajari dari karier tadi, ada dua macam karier ya, atau pembawa muatan. Kalau kita bicara semikonduktor, yaitu ada hole sama elektron. Masing-masing karier itu dia bisa mengangkut muatan. Ya. Jadi mau itu lebih banyak hole, mau itu lebih banyak elektron, masing-masing dia bisa membawa muatan sehingga bisa menambah konduktivitas. Gitu ya Rizky? Baik Bu. Mana ya tadi kertas penilaiannya ya? Hilang. Mana sih jatuh? Oh ini. Oke, itu. Ada lagi pertanyaan? Rizky berapa NIM-nya tadi? 224 Bu. Oke. Waalaikumsalam. Lagi ke toilet? Oke ya. Emang ada kredit? Udah ambil kredit? Oh, saya. Oh, buat apa Pak? Buat apa? Buat apa? Oh itu. Oh bisa, tapi harus anggota koperasi ya? Saya bukan anggota koperasi. Enggak. Oh. Walah. Bunga 0% ya? Oke, lanjut ya. Nah, itu untuk silikon tadi 0,7 volt, germanium 0,3 volt. Kedua-duanya sama-sama untuk mau tipe P maupun tipe N itu dia untuk menambah konduktivitas. Ada? Yang ini, yang kecil jadi ukurannya nggak gede. Gede saya Bu. Maksudnya ya gede kan PDF-nya. Di setting aja di Zoom. Iya di Zoom apa gitu loh. Lanjut. Oke, sorry ada iklan. Kemudian untuk reverse bias. Ya. Bentar ya. Nah, di barrier potensial tadi kan saya jelaskan kalau setiap semikonduktor dia punya nilai tertentu ya, silikon 0,7 volt, germanium 0,3 volt. Dia adalah tegangan minimum yang bisa menyebabkan si elektron itu bisa menyeberangi depletion layer. Artinya kita bisa menghubungkan dioda ini dengan suatu sumber ya. Bentar. Dengan suatu sumber takutnya kebalik saya nih terminalnya ya, kutubnya. Seperti ini. Berarti kan di sini lebih negatif ya, karena kita hubungkan dia dengan suatu sumber seperti ini. Dan di sini lebih positif, ya kan? Kita lihat dari kacamata si sumbernya ini. Dia lebih sumber tegangannya
ini positif, ini negatif. Berarti negatifnya, berarti terminal yang di sisi sumber yang bermuatan positif, dia akan bermuatan negatif, dia akan lebih bermuatan negatif di sisi ini. Yang di sini bermuatan positif. Kalau seperti ini, asalkan tegangannya lebih dari 0,7 volt, kalau misal silikon, berarti akan menyebabkan si elektronnya bisa berpindah ke hole yang ada di tipe P. Berarti di sini ada aliran elektron. Ya. Hole elektron yang di sini pindah ke sini mengisi yang di sini ya. Kemudian maka di sini akan timbul hole yang di sini akan timbul hole ya dari elektron yang ditinggalkan tadi. Elektron yang meninggalkan posisinya hole. Ini akan memasuki hole yang sini elektron dan begitu seterusnya, jadi ada aliran elektron. Nah, artinya kalau seperti ini sambungan PN ini tadi akan berubah menjadi bisa memiliki sifat konduktivitas gitu, akan berubah menjadi konduktor. Ini kita sebut sebagai forward bias ya. Kalau di dioda namanya forward bias, panjar maju, bias maju ya. Nah, kebalikannya adalah reverse bias. Reverse bias itu kalau misal sambungan PN tadi ya, PN junction itu kita hubungkan dengan terminal negatif sumber pada tipe P-nya, sedangkan tipe N-nya kita hubungkan dengan positif. Berarti kan ini positif, ini negatif. Maka yang di sini lebih positif, kutubnya yang di sini negatif. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Maka elektron kan akan menuju ke yang lebih positif ya. Berarti elektron sini akan mengalirnya ke sana. Begitu juga yang di ujung sini ya, dia akan mengalir ke sana. Elektron-elektronnya akan mengalir dari sini ke kanan. Akibatnya apa? Depletion layer-nya akan semakin besar. Jadi elektron pada daerah N akan tertarik menjauhi junction. Junction kan ini ya, sambungannya. Kemudian lubang akan tertarik menjauhi junction. Lubang itu kan memiliki sifat seperti kutub positif ya, seperti bawa makan siang. Kenapa? Mau pesan apa? Waduh, ntar habis ngajar baru saya cariin. Nah, sedangkan lubang itu akan tertarik menjauhi junction, dia akan menuju ke kutub yang lebih negatif, dia akan menuju ke sana, yang sini akan menuju ke sana. Akibatnya apa? Depletion layer-nya akan semakin besar. Kalau depletion layer semakin besar, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Ingat ya, depletion layer ini kan daerah pengosongan. Dia tidak punya hole ataupun elektron bebas. Nah, itu yang kita sebut sebagai reverse bias. Ketika suatu PN junction, misalnya di sini dioda ya, kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan, tapi dengan kutub yang seperti ini, maka dia tidak akan bisa mengalirkan arus. Beda dengan forward bias tadi. Nah, ini forward bias, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ketika sambungannya seperti itu, nah maka kan seperti ini nih. Inilah awal mula dari konsep dioda ya. Ini adalah simbol dioda. Dioda cara kerjanya seperti ini. Dia di forward bias atau di reverse bias. Kalau forward bias, apakah tegangannya itu melebihi tegangan dioda atau apa tadi namanya? Apa tadi? Voltage barrier-nya ya. Kalau 0,7 kalau di silikon, 0,3 kalau di germanium. Kalau lebih dari itu, maka arusnya bisa mengalir. Dia akan bersifat seperti konduktor biasa, dia akan bisa menghantarkan arus. Nah, PN junction seperti ini kita namakan sebagai dioda ya. Jadi dioda itu intinya adalah dua buah apa namanya? Semikonduktor ya, dengan tipe yang berbeda yang kita sambungkan. Nah, tanda panah dari dioda simbolnya kan seperti ini. Itu adalah tanda panah yang menunjukkan apa namanya, arah itunya ya, arah
dia akan menuju, tanda panahnya itu akan menuju ke tipe N. Kan pasti tipe P sama N ya. Nah, aliran apa namanya? Aliran konvensionalnya ditunjukkan oleh arah panahnya. Seperti itu. Kalau transistor apa? Kalau transistor itu adalah terdiri atas tiga sambungan, tiga jenis semikonduktor yang disambung. Jadi ada 2 sambungan. Ya, itu transistor. Tapi kita bicara dioda dulu yang awal-awal. Ada pertanyaan nggak? Oh, ternyata udah selesai. Ada pertanyaan? Waktunya pas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Jelas banget, Bu. Jelas banget ya. Alhamdulillah. Di sini kita masih belum hitung-hitung ya. Saya harap sih konsep semikonduktor, konsep dioda itu lebih bisa benar-benar dipahami supaya nanti ketika di mata kuliah lain ini ada koil di medan elektromagnetik nanti akan dibahas lagi. Kemudian di bab dioda itu nanti kita akan mulai masuk ke perhitungannya bagaimana ada. Nah, 0,7 dan 0,3 volt nanti akan kalian pakai sampai akhir. Bahkan kalau di transistor juga akan tetap ada nilai 0,7 volt tadi. Tahu dari mana itu germanium atau silikon, nanti akan diberitahukan di soal ya. Misal dioda dengan VD 0,7 volt, berarti otomatis dia udah silikon. Gitu. Terus saya mau perlihatkan kalau misal di sini, ini ya cara mencari dioda, itu di place dioda. Nah, kemudian kita bisa pilih ya, diodanya apa. Ya, klik di place dioda. Nah, sini ada macam-macam ya. Sebenarnya bukan hanya dioda, intinya dia semikonduktor. Komponen-komponen yang semikonduktor ada di sini. Dioda, triak, diak, varaktor, variabel transistor ya, varaktor itu. Ada LED, fotodioda. Basicnya ini adalah semua komponen elektronik yang berasal dari sambungan PN ya. Misal kalau dioda virtual ini cuma buat itu ya, cuma buat simulasi aja. Nah, kalau dioda yang per komponen misalnya ini ya, kita taruh aja lah random aja. Misal ini ya, saya nggak tahu juga ini seperti apa. Nah, ini ada dioda dengan tipe 1N3064 ini di dunia nyata ada ya, bukan cuma di ini. Artinya memang tipenya adalah 1N3064. Coba kita double klik. Dia punya value pin apalagi ya, cara lihat ini. Edit package. Tiga jenis sampah. Enggak, kalau di kampung mah enggak. Yang penting dia punya tempat sampah dulu. Enggak numpuk. Oh, bukan. Mana ya cara lihat itunya ya? Bentar. Edit komponen. Bu Winda sudah lihat slide-nya? Package PRRM. Ini ya, kalau misal parameternya, ini cara lihatnya, saya lupa. Belum saya buka wawancara. Oh, masih. Oke, siap. Nah, ini nih edit model ya. Jadi untuk misal komponen semikonduktor dioda yang 1N3064 ini, kita mau lihat dia sebenarnya parameternya apa sih? Ya, bisa klik di double klik nanti keluar, biasanya keluar ininya, window-nya ya. Kemudian pilih value, pilih edit model. Nah, di sini ada nih IS saturation current-nya berapa? 0,1 pico. Mana ya yang menyebutkan 0,7 volt? Nih, junction potensial 1 volt. Ya, junction potensial 1 volt. Berarti dia
adalah tegangan minimum yang dipakai supaya arus itu bisa mengalir ketika di forward bias, di bias maju. Kemudian ada juga parameter lain, misalnya ini ya, BV, reverse breakdown knee voltage. Reverse breakdown knee voltage itu adalah tegangan maksimum kalau misal kita reverse bias ya, untuk menyebabkan si dioda itu dapat mengalirkan elektron. Nanti ini kalian akan gambar grafiknya ya, grafik respon dari dioda tersebut ya, di praktikum. Ya berawal dari 0,7 volt tadi ya. Kalau di sini berarti 1 volt ya, tergantung dari jenis diodanya. Kemudian berapa sih reverse breakdown knee voltage-nya 100 volt. Jadi kalau misal ini kita bias mundur ya, kita kasih dia tegangan 100 volt, elektronnya akan bisa mengalir, entah itu seberapa besar pun depletion layer. Kenapa? Karena udah rusak diodanya. Gitu. Terus ini kalau tipe yang ini, nanti tipe yang lain akan berbeda. Nah, kalian bisa lihat di misal ini ya 1N3064, bisa lihat di datasheet 1N3064. Ya, apa namanya, datasheet ya. Nah ini ada nih, coba lihat gambar diodanya kayak apa. Oh seperti ini ya, 1N3064. Ini datasheetnya. Aduh, kemarin makan rinci sidang dosen 3 langsung perut mules. Nah ini ya, 1N3064 dia merupakan dioda, manufakturnya National Semiconductor. Kebanyakan jadi makan. Apa bibitnya? Enggak. Udah makan? Udah makan, udah bawa makanan. 1N36. Nah ini ya. Udah Bu, udah ada lauknya saya. Ibu sendiri berarti sama Pak Darman. 1N3064. Nah, VRRM, V minimum 75. Nah, IR maksimumnya 100, VR-nya 50 ya. Jadi kalian sebenarnya bisa lihat dari sini. Terus ya, jadi setiap komponen dia punya karakteristik sendiri. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Udah selesai bahasan kita tentang dioda. Kok dioda? Tentang semikonduktor apa? Ada pertanyaan nggak? Itu apa sih? Traveloka. Banyak menunya. Apa sih bebek itu Kaleo? Mantap. Enggak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jelas. Udah ada yang dapat installernya ini Multisim? Sudah, Bu. Belum ada. Udah ada. Oke, kalau yang udah ada bisa share ke teman-temannya. Nanti coba saya share di sini ya. Saya lupa terus. Nanti silakan diingatkan kalau saya nggak share materi. Terus untuk hari ini saya akan ambil ininya dari ini aja. Dari partisipan attendance list-nya. Oke. Kalau udah install silakan dicoba-coba ya. Yang sederhana aja dulu, misal coba ngukur tegangan pakai satu resistor sama satu sumber ya. Kemudian diukur pakai voltmeter. Di sini ada osiloskop, dicoba aja. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa, ya. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Udah, saya akhiri ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini bagaimana ya, Bu? Apa? Absen, Bu. Absen. Oh iya, absennya udah saya itu download dari attendance list saja, waktunya udah mau habis soalnya. Udah habis. Ya, kalau buat satu-satu nanti kelamaan.
Ya gitu aja. Kalau kita ketemu minggu depan, kita bahas mulai masuk ke analisis dioda. Seperti biasa nanti saya akan coba simulasikan juga. Jadi selain hitung kita cek pakai simulasi. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.